السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Fatihah. Dan saya berikan rahasia suratul Fatihah. Saya harap ayat ini sangat bermanfaat untuk ketenangan, untuk sakit hati, untuk iri, untuk hasud, sifat sombong, untuk berlindungan dari kesurupan, dari gangguan jin, syaitan, kemudian dari sihir. Kalau ada orang yang sakit hati mau bikin sesuatu supaya kita tidak lancar usaha, tidak lancar hidup kita, apa saja masalahnya, insya Allah dengan berkat dan kekuatan ayat ini sangat luar biasa manfaatnya. Termasuk untuk penyakit-penyakit kita. Kalau ada yang sakit, biarpun penyakitnya itu sampai kanker, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukan pertama saya bagi. Ini bukan pertama. Sejak saya di Madinah. Sebenarnya Bapak Ibu, saya waktu dari Madinah, alhamdulillah dari usia saya 15, saya biasa meruqyah orang. Tahu ruqyah? Tapi sejak saya datang ke Indonesia, saya stop. Kenapa saya stop di Indonesia? Karena berlebih-lebihan. Nawaitu kita membacakan untuk orang, dan dengan izin Allah dia sembuh, tersebar cerita. Oh, Syekh Ali dari Madinah hebat. Itu gara-gara itu saya tidak mau. Tapi saya, supaya anda sekalian mendapatkan manfaat, saya membagikan semua. Biar anda sendiri mengobati diri sendiri. Tidak usah tunggu siapa-siapa. Dan tidak usah bayar ke saya atau bayar ke siapapun. Anda bayar lillahi ta'ala sedekah saat anda baca doa ini atau baca ayat-ayat ini. Al-Fatihah. Dan saya berikan rahasia suratul Fatihah. Termasuk anak kita. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang punya anak, istilah bahasa kita nakal, susah, tidak bisa salat, tidak bisa rubah, tidak bisa menjadi baik. Saat dia tidur, boleh bapaknya atau ibunya membaca Al-Fatihah dekat telinganya berkali-kali. Berkali-kali dibacakan Al-Fatihah. Kalau bisa saat dia masih belum tidur, kita ajak sama-sama membaca Al-Fatihah tanpa batas. Berkali-kali. Sampai anda merasa sudah ngantuk atau sudah capek, sudah stop. Tidak ada batasnya. Itu subhanallah sangat luar biasa manfaat. Dan saya menajarkan keluarga termasuk anak saya, apapun sakitnya, dibacakan Al-Fatihah tanpa batas, sembuh. Tak perlu insya Allah ke dokter. Jadi jamaah sekalian, Al-Fatihah memang sangat luar biasa. Tapi mohon maaf, banyak yang suka memang baca Al-Fatihah, tapi belum memiliki keyakinan dan kekuatan dan barakahnya Al-Fatihah ini. Cukup dari nama Al-Fatihah untuk segala pembukaan, membuka semua masalah. Membuka semua masalah. Terutama bagi orang yang memang sakit. Yang memang sakit. Jemaah sekalian. Ini mujarrab loh ya. Ini sangat mujarrab. Kalau bagi orang yang biasa meruqyahkan, yang bawa ruqyah, membacain kepada jamaah, ini bisa puluhan juta nih. Beneran. Mana orang-orang yang mau memberikan rahasia ayat kalau dia tidak memanfaatin. Oleh karena itu saya harap anda semua gantungkan hati anda kepada Allah saja. Jangan tunggu-tunggu siapapun yang membacakan atau dibacakan, anda sendiri baca. Biasakan diri baca.
Dan kalau saya membawakan ini karena memang selama saya di Madinah maupun sejak pertama datang sambil Barna, saya ada satu cerita masuk ke masjid, ada seorang jamaah, seorang pengusaha, dia punya anak perempuan karena gangguan. Dia habis cerita, saya bilang, ayo saya tunggu di masjid, bawa saja, bawa kemari. Ternyata yang kena gangguan itu adalah jin dari Hindu. Agamanya agama Hindu. Begitu dia masuk masjid, sebelum saya datang, ada seorang yang membacain. Tapi kayaknya belum mau keluar. Saya dah mau, aku cinta sama dia, saya dah mau lepasin, saya mau nikah sama dia, katanya. Begitu saya datang dan saya mengucapkan Assalamualaikum, lagi ramai di masjid, malah seorang wanita ini matanya ke saya dan langsung berteriak. Sampai saya sebelum baca langsung berteriak, dan dia berkata, ini jinnya yang bicara, Syekh Ali jangan ikut campur. Oh, tahu nama saya juga. Langsung dia berkata, Syekh Ali jangan ikut campur. Saya bilang begini, kalau saya tidak ikut campur, udah kamu keluar aja, tidak usah ganggu lagi. Atau saya akan habiskan kamu sampai mati. Saya tidak takut, tapi jangan ikut kamu campur. Nanti saya bawakan kampung saya semua. Dia kan ada jin pun punya kampung sendiri. Alhamdulillah, begitu saya baca, masih belum selesai Al-Fatihah, satu kali dia berteriak dengan suara yang keras, dan alhamdulillah dengan doa-doa beliau masuk Islam. Sampai dia takut, kalau saya pulang sekarang nanti diancam, nanti dimarahin, nanti di apa. Saya bilang, pergi aja ke Makkah. Di lingkungan haram, subhanallah, di Masjidul Haram sendiri ada ribuan, malah bisa jutaan jin yang muslim atau baru masuk Islam, kalau bahasa kita mu'allaf, ya. Tapi karena mereka takut pulang ke kotanya sendiri atau kampungnya sendiri, terganggu atau tersiksa, akhirnya mereka masuk. Karena jin yang non-muslim tidak bisa masuk tanah suci. Jadi mereka di sana tawaf, mereka ibadah, mereka salat. Itu yang pertama dan terakhir saya di Indonesia membawa ruqyah. Karena habis saya ruqyah wanita itu, malah tersebar cerita, besoknya pagi Masya Allah di depan rumah antri. Oleh karena itu saya tutup pintu ini. Karena saya tidak harap di antara masyarakat kita yang menggantungkan diri kepada seorang manusia. Biarpun saya dari Madinah, tetap tawakal kepada Allah. Dan selama anda masih bisa berubat diri sendiri, kenapa berubat sama orang lain? Siapapun orangnya. Tak ada istilah orang itu lebih terkabul doanya. Semua sama terkabul. Yang merasa tidak terkabul doanya, berarti dia belum iman kepada Allah. Berarti dia belum iman kepada Allah. Karena Allah sendiri berfirman, Ud'uni, doalah kepadaku, aku terima doamu. Kalau anda percaya dan iman kepada Allah, berarti anda doa kepada Allah. Tidak usah lewat siapa-siapa. Jadi di samping ikhtiar dan usaha kita berdoa terus, bukan tidak boleh sama sekali minta sama orang saleh didoakan, boleh. Ketemu kiai, ketemu ustaz, pas lagi habis acara, tolong doakan saya, doakan keluarga saya, tidak masalah. Tapi jangan anda minta sama orang lain didoakan, anda sendiri tak pernah berdoa. Ini yang menjadi masalah. Bagi wanita yang sedang halangan, lebih baik berubatan itu ditunda sampai sudah dalam keadaan suci, bersih, baru boleh baca. Dan semua Bapak Ibu,
saya nasihatin Anda, selalu Bapak Ibu Anda jaga wudu. Artinya selalu dalam keadaan wudu. Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, la yuhafidhu 'ala al-wudu illa mu'min. Tanda sempurna iman seorang jaga wudu. Walaupun bukan waktu salat. Walaupun Anda tidak salat, walaupun Anda tidak baca Quran, jaga wudu 24 jam. Anda tidur wudu. Kalau Anda tidur sambil tidur ketiduran, ya kita kan jelas tidak tahu batal wudu kita atau tidak, tapi yang jelas Anda sudah tidur dalam keadaan wudu. Begitu Anda bangun, misal tengah malam, memerlukan, mohon maaf, perlu buang air, kemudian mau lanjut tidur lagi, lebih baik berwudu lagi, kemudian tidur. Ini manfaatnya cukup bagi orang yang jaga wudu, cukup menjadi tanda sempurna iman. Karena Rasul bersabda, tidak ada yang jaga wudu kecuali orang mukmin. Ini kata Rasul sendiri. Berarti kalau Anda mukmin, tandanya apa? Jaga wudu selalu.